Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada beberapa waktu belakangan ini, investasi menjadi suatu topik pembicaraan yang hangat karena cukup banyak masyarakat Indonesia yang akhirnya speak up dengan melapor kepada kepolisian karena dirinya merasa ditipu dengan berbagai macam platform trading berkedok investasi. Berdasarkan hal tersebut, pada kesempatan kali ini saya akan membahas isu kontemporer tentang investasi bodong atau penipuan berkedok investasi. Terdapat 4 pokok penting yang menjadi inti utama dalam analisis isu kontemporer ini, yaitu investasi, modus, masalah, dan penyelesaiannya. Pertama, yang harus diketahui adalah makna dari investasi itu sendiri. Investasi sendiri dapat dimaknai sebagai menunda konsumsi saat ini untuk tujuan yang akan datang atau tujuan masa depan. Yang dimaksud konsumsi dalam investasi di sini adalah jenis konsumsi yang bersifat tersier. Beberapa waktu belakangan, investasi menjadi hal yang menarik bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kalangan generasi milenial dan generasi Z. Hal tersebut tidak terlepas dari menjamurnya platform investasi yang sangat mudah dijangkau secara digital. Namun, dari sekian banyak platform investasi tersebut, sebagian sudah memiliki izin dari otoritas jasa keuangan, sedangkan sebagian yang lainnya belum memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Logo otoritas jasa keuangan menjadi salah satu kunci penting karena platform investasi yang legal, perusahaan akan mencantumkan logo otoritas jasa keuangan pada setiap platform yang dimiliki, baik website, aplikasi Android maupun App Store, serta bertuliskan perusahaan ini terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Sementara, platform investasi yang ilegal tidak akan mencantumkan logo tersebut serta tulisannya. Poin pokok selanjutnya adalah modus. Modus biasanya dilakukan oleh penjahat investasi agar calon investor atau korban dapat tertarik dengan penawaran atau iming-iming yang mereka tawarkan. Terdapat 3 instrumen investasi yang biasa digunakan pelaku sebagai modus, yaitu trading saham, kripto, dan juga valuta asing seperti dolar, pound sterling, dan lain sebagainya. Selain itu, modus lainnya adalah iming-iming investor akan mendapatkan keuntungan yang berkali lipat dalam waktu yang singkat. Dalam beberapa kasus lain, modusnya adalah hanya investasi trading, akan tetapi sebenarnya lebih mirip ke arah perjudian, karena alurnya hanya menebak pergerakan harga tanpa ada ilmu atau pengetahuan yang mendasari atau yang melandasinya. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, maka masalah yang timbul adalah masyarakat terjerat dalam penipuan berkedok investasi. Masyarakat Indonesia belakangan ini disuguhkan dengan beragam investasi, sehingga tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menjadi investor dadakan. Masyarakat yang menjadi investor dadakan tanpa tahu ilmunya terlebih dahulu akan sangat mudah terjerumus ke dalam investasi bodong. Terdapat 3 penyebab yang menyebabkan belakangan semakin banyak masyarakat menjadi investor dadakan yang hanya bermodalkan FOMO atau ikut-ikutan, yaitu literasi keuangan, pandemi COVID-19, dan iming-iming keuntungan investasi dalam waktu singkat. Dari ketiga penyebab ini, tumpuan utamanya ada pada literasi keuangan, sedangkan 2 lainnya dapat dikatakan sebagai pemicu semakin banyaknya masyarakat yang terjerat investasi bodong. Akibat pandemi COVID-19, tidak sedikit masyarakat yang akhirnya terpaksa harus dirumahkan atau bahkan di-PHK karena aktivitas sosial yang dibatasi. Kondisi ini membuat masyarakat harus berpikir bagaimana tetap bisa bertahan hidup di tengah kondisi pandemi seperti ini. Satu-satunya yang menurut mereka dapat dilakukan adalah dengan memutar dana yang mereka miliki dengan berinvestasi. Ketika ada tawaran tersebut datang, baik secara langsung maupun melalui sosial media, ditambah dengan tawaran yang menggiurkan, maka tanpa berpikir panjang mereka langsung memutuskan hal tersebut. Hal tersebut terjadi akibat minimnya literasi yang mereka miliki tentang berinvestasi. Berdasarkan survei literasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019, literasi keuangan masyarakat Indonesia berada pada
pasar modal hanya baru 4,92%. Artinya apa? Artinya adalah dari 100 informan yang dilakukan survei, hanya sekitar 4 hingga 5 orang yang benar-benar memahami dunia pasar modal. Jadi, sangat wajar apabila masyarakat Indonesia masih banyak yang terjerat investasi bodong. Berbanding terbalik dengan hasil survei inklusi keuangan atau tingkat keterjangkauan masyarakat pada sektor jasa keuangan formal, dalam survei menyatakan tingkat inklusi keuangan pasar modal di Indonesia hanya sebesar 1,55%. Hal ini mungkin disebabkan karena belum masuknya indikator teknologi atau platform digital investasi, karena teknologi atau platform digital sangat mudah sekali dijangkau oleh masyarakat. Kemudian apa yang harus dilakukan, terutama bagi seorang dosen CPNS yang concern dalam bidang keuangan? Terdapat dua hal yang menurut saya bisa dilakukan, yaitu pengabdian masyarakat dan edukasi secara masif. Dosen bersama perguruan tinggi dapat berkolaborasi dengan otoritas jasa keuangan serta praktisi atau perusahaan investasi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang investasi. Dengan begitu, akan semakin banyak masyarakat yang mengerti tentang investasi sehingga dapat membantu dalam menurunkan kasus masyarakat yang terjerat investasi bodong. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan melakukan edukasi masif. Edukasi masif bisa dilakukan dengan beragam cara, seperti memposting di sosial media yang berkaitan dengan pengetahuan investasi. Selain itu juga bisa dilakukan dengan cara mengadakan talk show di area publik seperti mall, pasar, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan mengenai isu kontemporer pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.